Ya, kita tinggikan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, sekiranya saat ini saya persilakan Ibu Dewi untuk membawakan firman Tuhan terlebih dahulu untuk berdoa. Oh, haleluya. Kami bersyukur ya Aba di sore hari ini ya Aba. Kami senantiasa hanya ingin meninggikan nama-Mu di dalam segenap hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa, salah kami, segala pelanggaran kami ya Aba. Roh Kudus, turun Kau tuntun kami ya Aba. Layakan kami ya Tuhan. Engkau yang ambil alih semua pikiran kami. Dimanapun kami berada pada sore hari ini. Biar kiranya atmosfer hadirat Roh Kudus ada di rumah-rumah. Di dalam pikiran kami. Di dalam keberadaan keluarga kami. Terus Engkau ambil alih Tuhan. Engkau ambil alih ya Abba. Engkau yang bekerja ya Abba. Lebih dalam, dan lebih dalam lagi kami bisa merasakan kasih karunia-Mu, kasih kuasa-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Victory Sekina. Kalau kami boleh ada pada sore hari ini, walau kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya Engkau omnipresent. Engkau hadir di rumah kami ya Pak. Engkau sedang beracara di dalam setiap hidup kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Roh Kudus Engkau ambil ahli ya Tuhan. Hamba yang Tuhan hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Terus Tuhan ada kendalinya hanya ada pada-Mu ya Abba. Engkau yang mengendalikan semua pikiran dan perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini ya Abba. Biar senantiasa semua daripada-Mu ya Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu yang mengalir, yang memenuhi kami ya Abba. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Pak Andreas Tuhan. Sebagai pemimpin daripada Gembala Victory Sekina ya Abba. Terus Kau tuntun kami ya Abba. Kami orang-orang yang setia Tuhan. Orang-orang yang militan Tuhan. Murid-murid Tuhan yang setia ya Abba. Terus Engkau bawa kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan sharing firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu yang menuntun perjalanan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Abba. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yang bilang Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Abad Teksin, aku ngeliat wajahnya senyum terus gitu loh. Coba dong yang jangan picture-nya aja, kasih lihat wajahnya. Shalom Bu Ruth, shalom Bu Esther. Setiap hari kita jumpa ya di apa gemar membaca Alkitab. Shalom Bu Lisa, shalom Uncle Mike yang selalu setia. Shalom Pak Asyom, shalom. Saya nggak usah diinin. Shalom Om Andreas. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Tante Dewi, Tante Elma, Om Andreas. Shalom, Shalom. Eka. Shalom, Mbak Healthy dan Bu Eka. Shalom, iya Tante Dewi. Shalom. Luar biasa Tante Pak Alex. Ruth, shalom. dan semuanya. Merlin, shalom. Baik, kita sebentar saya akan shalom Bu Foni, salam Cikoni juga, shalom Maria, shalom Bu Yuli, shalom orang yang setia ini. Aduh, Kosim, luar biasa. Yang setia. Kumpulkan sore hari ini, kita percaya semua ini orang-orang yang sedang Tuhan pakai, Tuhan lawat, Tuhan jadikan murid-murid Tuhan yang setia. Orang-orang yang setiap menuju kepada destininya Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Hari ini saya ingin sharing, nanti kita sama-sama lihat ya. Yang saya share ya. Co-hostnya sudah kasih. Udah ya? Ya. Baik.
Kelihatan? Ya, jelas. Kelihatan Bu, ya. Kelihatan ya. Nah, saya kasih judul perikopnya Destiny dalam Tuhan. Ya. Tolong bisa di mute. Jadi suaranya nggak ada bocorannya. Baik. Destiny itu apa sih artinya? Jadi destiny adalah suatu perjalanan yang telah disiapkan untuk dilewati oleh seseorang. Jadi kalau kita secara duniawi, misalnya kita mau ke destiny-nya mana? Oh, kita mau ke Bali. Oh, kita mau ke Jogja. Oh, bahkan kita mau ke Malaysia. Kita mau ke Eropa, kemana? Ya, itu ada tujuan. Adalah kota atau negara yang menjadi tujuan. Kalau kita mau berjalan, misalnya ada dalam event tour dan perjalanan, seperti itu. Jadi berarti destiny itu adalah rentetan peristiwa yang dirancang. Jadi udah ada rancangannya, kita mau ke sana, kemana ya? Ada rancangannya, bukan nyelondor baik, bukan nyelonong aja gitu, tapi udah ada rencana, udah ada rancangannya, dan disusun oleh seseorang agar tiba di sasarannya yang seharusnya dicapai. Jadi misalnya kita mau ke Bali naik mobil, udah diperhitungkan itu di Bali kita berapa hari nanti singgah di sini dan terus dan lain sebagainya. Jadi destiny itu adalah suatu rencana perjalanan. Nah, jadi yang disebut juga histori, kronologi atau keros dalam bahasa Yunaninya. Nah, destiny di dalam Tuhan itu suatu tujuan akhir dari perjuangan kita untuk mencapai garis akhir bersama Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, saya percaya kita semua punya tujuan yang sama, yang setuju angkat jempolnya. Kita punya tujuan yang sama. Saya percaya kita semua mempunyai tujuan yang sama menuju ke rumah Bapa, cepat atau lambat itu semuanya relatif. Ya. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Kadang-kadang ayat ini serem-serem juga ya. Yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi pada waktu kalau kita kadang-kala ke rumah duka, misalnya ya, dikatakan ini sudah mengakhiri garis akhir, dia sudah mengakhiri memelihara iman, maka dia akan terima mahkota. Nah, saya percaya kita juga adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan ke sana untuk menerima mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, ada 5 mahkota. Kita boleh terima, kalau kita ini bisa terima 1, akan bahkan 5 kita bisa terima mahkota itu. Nah, bagaimana cara untuk kita menuju suatu tujuan? Artinya kalau kita mempunyai merencanakan suatu tujuan, tentu kita punya rencana. Kita rancang dulu seperti tadi di muka saya katakan. Kita sudah desain. Kalau tour leader juga tahu udah ada bahasanya tuh rencana perjalanannya ya. Jadi harus ada tujuan, goalnya ya. Kayak perusahaan-perusahaan didirikan harus punya goal. Terus harus ada rencana, plannya bagaimana, sarana mencapai tujuannya bagaimana. Harus ada langkah, actionnya gimana. Kalau ada tujuan, ada rencana, tapi nggak ada action, itu percuma. Ya, nah 3 hal ini kita ibaratkan, kita ambil 3 aja yang simple. Jadi 3 ini artinya aku mau punya tujuan dalam hidupku. Jadi dari kecil kita dari kecil kita menuju anak-anak, dewasa. Saya udah pernah sharing ya, sampai kita menjadi besar gitu. Pasti di dalam perjalanan hidup kita itu kita punya tujuan. Pada waktu kita SD, aku mau nanti sekolahnya tujuannya ke sana. Habis ini mau ke sana. Nah, menyusun tujuan itu, anak tersebut punya rencana. Mempersiapkan nilai-nilainya supaya baik agar dapat the best, agar dapat beasiswa, katakan. Artinya dia harus ada action, dia harus belajar. Begitu kita pun
ibaratnya di dalam rohani kita harus punya tujuan. Tujuan kita kemana? Jangan selalu mengatakan mengalir aja. Nanti ikut orang ke sana ikut ke sini ikut. Pancasila, oh tidak boleh begitu. Ya, kita harus tetapkan cari jalan kebenaran yang lurus yang menuju kehidupan itu yang mana. Nah, kita punya rencana. Rencananya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang aku harus lakukan? Hal apa yang aku harus masuk? Langkah apa yang aku harus mencapai tujuan itu? Itu bagian kita. Yang menyiapkan tujuannya adalah Bapa Surgawi. Tapi bagian kita itu yang melakukan semuanya itu agar tujuan itu bisa tercapai, terwujud. Ya, nah, jadi satu harus ada tujuan, goalnya harus ada. Nah, waktu kita dipanggil jadi orang percaya, saya percaya semua sini udah dipanggil jadi orang percaya. Ya, semuanya siapa orang percaya angkat tangan. Kita sudah dipanggil dan kita sudah dipilih, bahkan kita dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan bidang kita, talenta masing-masing. Ada yang jadi pembicara, ada yang jadi aser, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi pendoa syafaat. Semuanya itu pasti Tuhan jadikan kita seperti tubuh. Jantung nggak kelihatan, tapi jantung merupakan detaknya yang mengalirkan darah. Bisa adanya kehidupan itu. Nah, artinya semua itu dipakai Tuhan. Tuhan punya tujuan akhir pada kita semua sejak dari dalam kandungan ibu kita. Jadi luar biasa banget kita jadi anak Tuhan ya. Coba bayangin, di mana yang mengatakan sejak dalam kandungan ibumu, engkau sudah dirancang. Seperti Yeremia, kita baca di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dahsyat banget. Tuhan Yesus udah kenal loh Pak Asyong loh. Tuhan Yesus udah kenal loh Uncle Mike loh. Sebelum Uncle Mike jadi dewasa, sebelum kita Bu Elma jadi dewasa, sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan kenal. Mungkin ibu kita sudah nggak ada, tapi Tuhan kenal kita sampai dengan hari ini. Dahsyat nggak? Dahsyat banget Tuhan kita. Allah mana yang seperti dia? Tidak ada. Dan lanjutnya, aku telah mengenal engkau. Dia kenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia sebenarnya dia takut. Aku nggak tahu Tuhan. Aku masih muda Tuhan. Aku nggak bisa ngomong Tuhan. Tetapi di situ dahsyat banget kalau kita ikutin di Yeremia 1. Tuhan pakai Yeremia itu dahsyat banget. Makanya sebagai sekarang generasi yang dikatakan generasi angkatan sekarang itu adalah generasi Yeremia. Generasi yang bangkit, generasi yang bisa mengatakan, hai tulang-tulang kering bangkit. Dia bisa mengatakan, dia bernubuat untuk tulang-tulang kering itu ada otot-otot yang bergerak, ada daging, ada kulit yang membalutnya. Bahkan Tuhan katakan nafas kehidupannya. Itu saudara dan saya. Saya percaya kalau di kita di sini mungkin generasi angkatan Yeremia, William. Tapi semua kita adalah generasi Yeremia. Jiwa kita adalah jiwa anak muda. Yang setuju katakan amin. Semua kita generasi Yeremia. Yang bisa bernubuat, yang bisa mengatakan tulang-tulang kering, yang bisa mengatakan nafas kehidupan, bangkit. Itu saudara dan saya. Jadi saudara dan saya mesti kenal destiny kita di dalam Tuhan itu di mana. Tujuannya itu bagaimana. Dan kita mengerjakan bagian kita. Ini dahsyat banget. Pokoknya kita nggak bisa apa-apa. Yang penting punya hati. Yang penting punya kerinduan. Kalau saudara dan saya punya modal itu aja. Modal hati, modal kerinduan. Nanti semuanya Tuhan yang cukupi. Saya yakin dan percaya kita semua punya tujuan yang sama, dan saat sekarang destiny masing-masing ini udah ada. Ya, yang kedua harus ada rencana, plan.
sasarannya mencapai tujuan itu. Sekarang kita mau mana? Ada 2 pilihan cuma. Nggak ada macam-macam, nggak ada 3, nggak ada 2. Sorga apa neraka. Ya kan? Kiri atau kanan. Yang lebar atau yang sempit. Kalau kita menuju ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan di situ. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, dahsyat banget. Mana ada Allah yang bisa ngejamin Uncle Mike dapat rumah di sana. Mana ada nabi-nabi yang lain bisa jamin. Bahkan dia dahsyat, dia berjanji. Dia cukupi semua. Seperti orang dalam keadaan kekeringan di padang gurun lewat 40 tahun. Sendalnya aja nggak rusak. Panas terik, dia kasih tudung hujan. Ya, pada waktu hujan dia kasih tudung. Jadi semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam plan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan untuk kita mencapai tujuan masing-masing supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan itu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, di Yohanes 15 ayat 6 itu kalau kita pilih yang sebelahnya, oh agak blenyon-blenyon, oh agak ini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, jadi saya percaya kita semua harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan katakan di firman-Nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nggak ada di antara kita, saya yakin, mau dibakar. Keadaan nggak ada hujan, nggak ada AC aja udah kepanasan. Apalagi di api yang non-stop membakar kita dengan derajat yang saya nggak tahu tuh ya derajatnya berapa tuh ya, luar biasa banget. Seperti Sadak, Mesak, dan Abednego aja, oh jarak sekian aja yang jadi pegawainya aja udah bisa ketarik gitu kan. Apalagi yang kekal itu, yang selama-lamanya yang nggak akan non-stop. Jadi saya pikir kita ambil keputusan, jangan main-main. Jangan sia-siakan waktu. Kita udah ada di dalam destiny-nya itu, mungkin perjalanan kita udah seperempat, perjalanan kita udah setengah, perjalanan kita udah 60%, kita tidak tahu. Yang pasti saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus ada langkah atau action untuk mencapai tujuan. Matius 6 ayat 13, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara nggak usah khawatir apa yang harus saudara makan, apa yang saudara pakai, karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Carilah kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Orang dunia mengatakan tahun 2023 adalah tahun gelap. Tahun kering. Tahun gelap. Ya. Maaf, Pak Jokowi mengatakan demikian. Tapi percaya saudara, kita ini adalah anak-anak terang. Saudara dan saya adalah Tuhan ciptakan sebagai anak-anak terang. Gelap itu perlu terang enggak? Yang katakan gelap itu perlu terang, angkat tangannya. Setuju ya? Kalau gelap itu perlu terang. Jadi di dalam keadaan dunia yang gelap, butuh Pak Uncle Mike, butuh Pak Gembala Andreas, butuh Pak Asyong, butuh Tetsin, butuh Nancy dengan suaminya yang setia. Saya lihat waktu kondangan di Pak Andreas juga suaminya. Wah, pujiannya luar biasa banget Pak Andreas. Suaminya Nancy sampai suamiku bilang di belakang, wah itu seru banget. Itu suaminya Nancy. Ya, luar biasa banget orang-orang yang setia senantiasa baca firman Tuhan setiap hari. Nah, di situ juga ada catat di dalam buku kehidupan, ada Bu Elma, ada Merlin. Dahsyatnya Tuhan kita, ya. Jadi Tuhan dengar suara kita. Pada waktu kesesakan, dia tahu. Yang penting kita sekarang ada di dalam destiny-nya Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan sesuai panggilan kita. Destiny panggilan hidup kita.
untuk melayani Tuhan. Ya, selanjutnya Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apapun yang kita lewati hari-hari di dalam hidup kita, Tuhan Yesus itu dahsyat. Nanti saya akan kesaksian yang Tuhan Yesus dahsyat menolong kehidupan saya yang luar biasa ya. Jadi Yesus adalah jawaban. Jadi kita harus ada action. Apa action kita? Baca firman setiap hari. Ibadah jangan ditinggalin. Ya kan? Mengasihi saudara kita. Berlaku baik. Itu apa ya? 9 buah roh itu kita jalankan. Supaya itu hidup. Ada kasih, ada pengampunan di dalam hidup kita. Lanjutnya, nah, saya tidak berlama kalau nanti kita mau sharing. Jadi kesimpulannya yang saya ambil di sini ya. Satu, menentukan tujuan akhir kehidupan akan kemana, jelas pilihannya, agar sampai tujuan. Di situ di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Dewi, kamu tentukan hidupmu. Di akhir kehidupanmu, kalau engkau mau ke rumah aku sediakan tempat. Aku sekarang pergi dulu, kata Tuhan Yesus. Ya, tinggalkan Roh Kudus buat aku, buat saudara semua. Jangan pernah khawatir, jangan pernah tawar hati. Nanti Tuhan yang sediakan, aku menyediakan rumah bagimu. Nanti aku datang kembali menjemput kamu. Rumahnya nanti sudah tersedia. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Apa yang kau hadapi itu semakin membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Apa yang kau hadapi itu semakin membuat kau melesat seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu butuh badai. Kalau tidak ada badai, dia tidak akan pernah semakin tinggi. Dia butuh badai. Pada waktu badai itu ada, dia terbang semakin tinggi. Itu adalah saudara dan saya. Itu adalah analog daripada Allah kita, dan analog itu adalah buat kita semua. Jadi jangan pernah takut kalau ada badai dalam hidup kita. Semakin badai itu ada, semakin kita semangat spirit di dalam Tuhan. Holy Spirit, nanti Roh Kudus yang akan bekerja untuk saudara dan saya, membuat kita mampu. Apakah itu kesehatan kita? Apakah itu keuangan kita? Apakah itu hubungan kita? Pasti yang pasti kita harus haus dan lapar. Kalau saya boleh saksikan di sini ya, kalau ada yang ngikutin di YouTube-nya Asbury University, itu dahsyat banget. Itu lawatan Allah dahsyat di Kentucky, Amerika. Jadi anak-anak muda itu dilawat banget sampai orang berduyun-duyun datang, itu revival. Dan saya percaya saudara dan saya merindukan kebangunan revival dalam hidup kita. Entah itu bagian apa yang saudara rindukan di dalam hidup saudara dan saya, pasti mempunyai kerinduan agar kita sampai kepada destiny Tuhan dengan kemenangan, dengan bersorak-sorai. Sampai dengan pujian tadi katakan, anak cucu kita akan terpelihara dan tidak akan menjadi minta-minta. Saya percaya itu juga menjadi kerinduan saudara dan saya. Dan yang kedua, kita harus menentukan cara yang jelas, yang punya tempat yang abadi. Kalau saya pergi ke Malaysia, ke Kuching, misalnya kita rombongan berangkat ke Kuching, Pak Uncle Mike yang bawa dari sini, kita nggak usah khawatir karena Kuching daerah sana itu Pak Uncle Mike udah kuasai. Pak Uncle Mike tahu di sana. Jadi kita nggak pernah khawatir, tahu. Kalau kita mau ke Bandung, Pak Alex mungkin tahu di mana tempat-tempat yang destiny untuk hiburan. Kita nggak usah khawatir, dia karena tahu, karena dia dari Bandung. Kalau kita mau ke Ambon, nanti Ibu Elma yang bisa menjadi tour guide-nya di sana. Ambon begitu indahnya. Dan kita nggak usah khawatir karena Bu Elma dari Ambon, dia bisa tuntun kita. Di sini lo, di sini lo, di sini. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah artinya Bu Elma pernah menikmati Ambon yang luar biasa.
Tuhan Yesus pernah menikmati sorga yang luar biasa. Dia datang ke dunia dan dia rela jadi anak, bahkan dia disalib, dia mati buat menebus dosa saudara dan saya dengan cara yang luar biasa. Dan dia bilang sama kita di Yohanes 14 ayat 2, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jangan takut. Di sini nggak apa-apa kamu ngontrak. Nanti di sana kamu dapat rumah yang abadi, rumah yang kekal, yang never ditagih-tagih, yang nggak akan pernah ditagih, kontrakannya habis nih, bayar nih, nggak akan pernah. Yang sekarang kita sedang berusaha untuk supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Di situ dilanjutnya ayatnya, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dahsyat. Kalau seandainya Bu Elma dia dari Ambon, terus dia bilang ke kita, bilang ke Pak Andreas, di sana di Ambon, aku sudah nyiapin tempat, villa di sana. Pak Andreas sana, senang banget nggak Pak? Senang Angkat banget jempol. dong. Senang Senang banget. banget. Berarti semua fasilitas Bu Elma siapin di Ambon. Benar ya Bu Elma ya? Amin. Amin ya. Nah, fasilitas Tuhan kasih itu buat saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tepuk tangan untuk menyediakan tempat buat saya bilang. Amin. Saudara katakan ini tempat buat saya di sana. Kita nggak tahu kapan tapi pasti. Yang ketiga, kita harus setia menanti janji Tuhan. Lakukan bagian kita. Di Yohanes 4 ayat 1. Ayat 1-nya aja ya. Nggak sampai 3, 1-nya aja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Punya huruf besar ya. Jadi kita nggak usah gelisah. Kita jangan ragu, jangan bimbang. Yang ragu, yang bimbang itu Tuhan nggak suka. Jadi kita setia aja menanti janji Tuhan. Kalau memang nanti Pak Andres bilang nanti kamu saya jemput ya di sini ya. Tunggu aja Maria. Saya datang jam segini misalnya untuk ibadah. Percaya aja, jangan aduh lihat jam berapa sih nih Pak Andres kok belum datang sih? Jam berapa sih? Pokoknya jangan gelisah. Pasti datang. Pasti Tuhan kita adalah Allah yang menepati janji. Tinggal sekarang kita yang mau menerima janji Tuhan, setia enggak menanti janjinya? Apa yang kita harus lakukan? Setia membaca firman-Nya, setia melakukan firman-Nya, setia merenungkan firman-Nya, setia menyaksikan firman-Nya, itu yang kita lakukan. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi bagian daripada kerajaan surga. Ya, kita udah percaya, kita udah baca firman, kita harus ikutin, kita belajar agar kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Maha Kudus, jadi kita harus belajar. Kita nggak ada yang kudus, kita semuanya manusia yang berdosa. Standarisasi Tuhan nggak sama dengan standarisasi kita. Tuhan tahu, Tuhan kenal hati saudara dan saya sampai di mana. Pokoknya kita harus melakukan bagian kita, kita punya tujuan hidup. Destiny dalam Tuhan itu bagaimana? Aku harus melakukan action yang bagaimana? Aku melakukan rencanaku bagaimana? Aku harus mengerjakan bagianku bagaimana? Agar sampai ke destiny-ku. Yang destiny yang kita hadapi sekarang dalam pelayananku, kita harus lakukan misalnya sebagai aser, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai gembala kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai gembala komsel, sebagai penetua, sebagai apa ya yang Tuhan percayakan, pembicara, whatever apa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena mahkota buat saudara dan saya, dan rumah yang kekal itu nanti saudara dan saya yang akan menikmati. Ya kan? Sekian firman Tuhan, saya akan berdoa untuk mengakhiri, nanti kita lanjut lagi kalau memang ada pertanyaan. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Aba, di sore hari ini Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara ya Aba.
Ya, kiranya Roh Kudus terus Engkau bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus terus Engkau berkarya di dalam hidup kami. Kami yang mendengarkan di Zoom ini maupun kami yang mendengarkan nanti di live streaming YouTube daripada Victory Sekina. Kami percaya Tuhan Engkau yang beracara di dalam setiap hidup kami. Engkau yang sedang merancang hidup kami dan sejak dalam kandungan ibu kami, di dalam perjalanannya hidup kami Tuhan. Sungai kehidupan yang Kau berikan bagi hidup kami. Oh, spesial Tuhan Kau berikan kami Tuhan. Oh, kehidupan yang Kau berikan Tuhan, kami percaya Kau menuntun kami setiap fase, setiap history dalam hidup kami, setiap kronos dalam hidup kami, Engkau hadir Bapa. Terima kasih ya Abah, biar kiranya kami bisa menyelesaikan semua Tuhan, tahap-tahap hidup kami bersamamu Tuhan, agar kami tiba kepada destiny yang Kau telah tetapkan di dalam kami Tuhan, sampai selama-lamanya ya Abah. Engkau pakai kami dimanapun Kau letakkan kami, baik kami sebagai gembala, baik kami sebagai pengerja, baik kami sebagai pendoa syafaat, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak Tuhan, bagai apapun juga yang Kau percayakan di dalam hidup kami, sesuai dengan talenta kami akan Tuhan melakukan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan semua ini karena berkat-Mu, semua ini karena karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk di sore hari ini ya Abah, terus beracara dalam hidup kami. Hamba telah berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus terus Engkau bawa mereka ya Abah. Engkau menjadikan mereka murid-murid yang setia dan banyak menguridkan yang orang-orang yang lain Tuhan, agar amanat agung-Mu terselesaikan sebelum Kau datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.